Pada zaman dahulu, ada seorang pelacur kelas kakap di kalangan Bani Israel. Wanita itu sangat cantik jelita. Setiap lelaki yang dapat berpandangan dengannya jarang bisa lepas dari jeratnya. Dia membangun tempat operasi di pinggir jalan raya yang sangat ramai. Kalau sedang ada tamu yang kena perangkapnya, pintu rumah itu ditutup. Tetapi kalau sedang kosong, pintunya selalu terbuka menghadap jalan raya. Setiap orang yang mau masuk harus berurusan dengan pegawai pribadi di loket. Di loket sudah ada tarif dipasang. Untuk 1 jam harus membayar 5 dinar. Untuk 2 jam otomatis membayar 10 dinar. Prakteknya tiap hari tanpa hari libur. Sehari semalam buka 24 jam. Banyak orang-orang besar yang sudah masuk perangkapnya. Orang-orang kecil pun banyak yang sudah menggadai barang-barangnya untuk melampiaskan nafsu setannya. Biasanya orang-orang besar parkir berjam-jam di situ karena maklum kuasa uang mereka. Dengan mengkredit kehormatannya, wanita yang tadi itu, pelacur yang kelas kakap itu, sudah menjadi milioner besar dengan pegawai pribadinya sekalipun. Di suatu pagi, pintu terbuka lebar menghadap jalan raya, pertanda di dalam sedang kosong tamu. Lewatlah seorang rohib yang sangat soleh. Sudah beribadah berpuluh-puluhan tahun dalam khalwatnya. Dia tidak pernah keluar. Tumben dia keluar melintasi di depan perangkap laknat itu, di mana setan hitam selalu menunggu mangsa. Jerat jahanam sudah siap mengikat mangsanya. Sang rohib yang tidak mengetahui persoalan itu menoleh ke pintu rumah WTS itu. Maka bertemulah pandangan dengan pandangan yang mengikatnya kuat-kuat, sehingga tak kuasa dia melepaskan diri lagi. Setelah pandangan pertama itu, dia merana. Yang mula-mula dia sangat khusyuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesudah itu, yang terbayang selalu adalah pelacur kelas kakap itu saja. Semakin dia pejamkan matanya, semakin jelas tampak wajah yang cantik itu menggoda. Akhirnya dia dibisiki oleh syaitan. Turuti saja kehendak nafsumu sekali saja. Sesudah itu kamu bertaubat. Kan Allah mencintai hambanya yang suka bertaubat. Dia terpengaruh oleh ajakan syaitan itu, lalu bertanya berapa bayaran buat 1 jam. Maka diberitahulah dia bahwa bayaran untuk 1 jam adalah 5 dinar. Padahal dia orang miskin, tetapi dipaksanya menjual apa yang ada, sehingga dapatlah dia mengumpulkan uang 5 dinar itu. Lalu pergilah si rohib itu ke rumah hitam yang membawa asap neraka itu. Dia menyerahkan uang panjar di loket, kemudian langsung dibawa masuk ke sarang iblis. Setelah dia masuk, lalu dimulailah adegan-adegan pendahuluan yang memancing nafsu birahi. Dibukalah pakaian luar, tampak kedua gunung Fujiyama yang lancip kuning lansat dan montok. Kemudian acara berlanjut terus. Voltase semakin naik, tegangan sudah tegangan tinggi. Lama-lama kelihatan benda asing dengan rumput Manila yang subur. Di waktu itulah akalnya memberontak terhadap nafsu. Malaikat kasihan pada rohib yang akan menghancurkan pahala ibadahnya yang sudah sekian lama itu hanya dengan keinginan setan yang sekejap itu. Seakan-akan ada teguran keras dalam batinnya. Seketika wajahnya menjadi pusat pasi, kaki tangannya gemetaran seperti gempa bumi tektonis. Dengan tiba-tiba dia menangis dirinya diseret oleh setan ke lembah hitam di tepi neraka. Lalu dia minta izin pulang supaya dia dibukakan pintu. Wanita itu heran dan berkata, "Mengapa Anda yang sedang menghadapi kesenangan surga dunia begini menangis? Orang saja yang belum dapat berani berusaha keras mencari. Pokoknya dia dapat bersenang-senang sepuasnya dengan saya. Lalu Anda yang akan menikmati ini, kenapa menangis? Takut pada siapa?" "Inna lillah," kata si rohib itu. "Musibah terbesar akan menghancurkan amal saya yang sudah sekian lama. Bukakan saya pintu. Uang yang sudah saya serahkan itu saya halalkan. Pokoknya sekarang bukakan saya pintu. Saya mau pulang." Lalu pintu pun dibuka. Dia keluar sambil menangis tak henti-hentinya. Perempuan itu melihatnya dari dalam rumah sampai hilang. Timbullah pikirannya kepada dosa. Lalu dia berkata dalam hatinya, rohib itu sekedar perbuatan seperti ini dia tangisi karena dosanya besar. Apalagi akan terjadi adegan tulen.
yaitu adegan lubang buaya. Kemudian saya sudah sekian tahun bergelimang dalam dosa besar, maka yang manakah nanti tempatku akan dipanggang kalau aku tidak segera banting setir ke jalan yang lurus? Maka dengan pemikiran yang demikian, pintu dia tutup. Petugas loket disuruh memasang letter S buat melarang orang parkir di situ. Petugas itu diajak kembali ke jalan Allah. Pintu diberi tanda silang tidak menerima tamu. Kupu-kupu malam sudah mengubah haluannya. Si hidung belang tak dapat mangsa lagi. Maka wanita, ratu kecantikan itu mulai beribadah. Siang malam dia mohon ampun kepada Allah sambil mengalirkan air mata. Semua perbuatannya yang sudah terlanjur itu dia sesalkan, dan dia bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Beberapa hari sudah berlalu. Tangisnya terus menerus, air matanya semakin deras mengalir. Maka datanglah bisikan malaikat dalam hatinya memberikan dia petunjuk supaya mencari rohib itu untuk mengajak dia kawin. Bagaimana kiranya kegembiraan rohib itu kalau diajak kawin? Maka hari berikutnya berangkatlah ia dengan kawannya membawa segala harta bendanya menuju ke rumah rohib. Di kampung tempat rohib itu dia bertanya, di mana sang rohib, di mana rumahnya berada. Rohib itu diberitahu bahwa ada orang wanita cantik mencarinya. Tetapi rohib itu tidak berani keluar menemui wanita itu, takut kena dosa lagi. Ratu kecantikan itu berpesan bahwa kedatangannya adalah untuk mengajak si rohib kawin, bukan mengajak dia bermaksiat. Akan tetapi si rohib masih saja tidak berani, khawatir tidak kuasa memberi nafkah. Lalu si wanita menerangkan bahwa nafkah sudah disiapkan sendiri. Maka dari itu, barulah sang rohib yang soleh keluar dari rumahnya untuk menemui tamu itu, tamu si wanita cantik itu. Tetapi apa yang terjadi? Sekedar dia melihat wajah cantik itu lagi, dia ingat akan dosanya. Maka akhirnya sang rohib itu jatuh pingsan dan langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si rohib itu telah tiada. Dia telah meninggalkan alam dunia ini untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi. Lalu si wanita itu semakin sedih, karena dialah yang menyebabkan rohib itu meninggal dunia. Kemudian untuk mencari jalan yang lain, dia tanyakan mungkin ada saudara dari rohib itu yang soleh seperti dia. Lalu diberitahu bahwa memang ada, yaitu ada saudara si rohib itu yang sama-sama soleh dengannya. Mula-mula juga dia tidak mau diajak kawin dengan alasan tidak mampu memberi nafkah. Tetapi setelah dijelaskan bahwa wanita itu siap dengan nafkah, rohib itu pun sanggup. Maka dinikahlah rohib dengan wanita ratu kecantikan yang taubatan nasuha itu. Dan dari pernikahan yang mulia itu, keduanya dikaruniai 7 orang anak yang sangat soleh-solehah juga.